Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali menuntut ilmu, berjuang bersama-sama untuk mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sebuah keutamaan mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa Rasulullah, bahasa para sahabat radhiyallahu anhu wa arda. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah dengan niat yang ikhlas, yang tulus untuk belajar ilmu bahasa Arab dalam memahami agama kita, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang dapat diterima di sisinya. Dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam cobaan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana alam, baik itu di pulau seberang, yaitu di Pulau Sumatera, ataupun lebih terkhusus di daerah kita, ya, di Pulau Jawa, ya, ataupun di Sulawesi, ya, ataupun di Kalimantan, seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan naungannya, perlindungannya, dan rahmatnya. Dan semoga kita semua senantiasa menjaga semangat kita dalam menuntut ilmu. Amin, Allahumma amin. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini kita akan melanjutkan perjuangan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha pada halaman yang ke-17. Mengingat kembali bahwasanya apa yang kita pelajari berkaitan dengan susunan pemberitahuan atau dengan istilah bahasa Arabnya yaitu susunan mubtada dan khobar. Pada pertemuan yang lalu kita menemukan adanya pembahasan berkaitan dengan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah apabila bertemu dengan alif lam. Sebagai contoh, pada papan tulis yang ada di Zoom ini, Ummahat bisa lihat ada kalimat at-tajiru ghaniyun.
adalah sebuah susunan mubtada dan khobar. Diawali dengan susunan mubtada khobar, yaitu kosakata pertama menggunakan alif dan lam, yaitu susunan mubtada. Dan alif lam pada kata tajirun adalah alif lam syamsiyah, karena bertemu dengan huruf syamsiyah dengan tanda apabila bertemu dengan alif lam, ya, maka huruf setelahnya bertasydid. Ya, nah, kita tahu di sini at-tajiru ini ada tasydidnya ya. Aslinya dia bentuknya adalah tajirun. Kita semua tahu ya, ada di buku. Tajirun. Nah, ini ciri-ciri huruf syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Ketika bertemu dengan alif lam, maka dibacanya at-tajiru. Tajirun at-tajiru. Ya. At-tajiru ghaniyun. Pedagang ini atau pedagang itu kaya raya. Ya. Kaya itu ghaniyun. Tanpa alif lam, karena rumus dasar dari khobar adalah tidak menggunakan alif dan lam. Ya. Ya. Sama halnya dengan kalimat berikutnya, al-mudarrisu jadidun. Guru ini baru, guru itu baru. Atau guru ini baru atau guru itu baru. Guru menggunakan alif dan lam karena dia menjadi susunan mubtada. Karena syarat untuk menjadi mubtada wajib menggunakan alif dan lam pada sebuah kosakata. Kecuali nama orang ya, ataupun kata ganti, saya, kamu, kata ganti itu namanya ya, ada istilahnya tersendiri, itu belum kita bahas. Ya. Jadi basicnya dulu nih yang kita bahas nih. Dasarnya dulu yang kita bahas sampai umat bisa paham di kelas A ini, kelas pemula. Lalu khobar, sebagaimana susunan khobar tidak menggunakan alif lam, jadi dun, baru. Ya. Nah, istilah susunan ataupun istilah kosakata yang beralif dan lam dan yang tidak beralif lam, kita akan jelaskan di sini sebelum kita masuk di halaman 17. Nah, kosakata yang tidak menggunakan, kita bicara kosakata yang menggunakan alif lam. Namanya adalah, mohon dicatat, ismun ma'rifatun. Namanya apa, Umahat? Bisa dibaca, namanya apa? Ismun ma'rifatun. Ma'rifatun. Ya, ma'rifat. Betul. Ismun ma'rifatun, atau disingkat isim ma'rifah. Nah, yang tidak menggunakan alif lam adalah istilahnya namanya ismun nakirotun. Namanya isim apa namanya? Ismun nafiratun. Isim nakiroh atau ismun nakirotun. Disingkat isim nakiroh. Ada namanya isim ma'rifah, ada namanya isim nakiroh. Nah, apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu adalah kosakata yang menggunakan alif dan lam. Ya, contohnya al-kitabu. Ini namanya isim ma'rifah. Ya. Kalau isim nakiro, contohnya kitabun. Nah, ya. Nah, ini yang dipelajari di pelajaran ketiga, Ummahat. Mengenal alif lam dan yang tidak menggunakan alif lam. Kan susah ya. Ya. Susah disingkat gitu ya. Tidak bisa disingkat kalau dalam bahasa Indonesia.
Ya, kosakata yang beralif lam dan kosakata yang tidak beralif lam. Wah, susah tuh bacanya. Disingkatlah sekarang Ummahat istilahnya. Ya, kosakata yang beralif lam disebut dengan isim ma'rifah. Kosakata yang tidak beralif lam, istilah bahasa Arabnya namanya isim apa namanya? Ma'rifah. Isim ma'rifah yang beralif lam. Nah, kalau yang tidak beralif lam namanya isim apa? Nakiro. Nakirah. Nakiroh. Ya, ini istilah dalam bahasa Arab. Ya, yang memang tidak ada dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, ma'rifah itu nakiroh tersebut kalau kita mendalami lagi lebih dalam, ya, akan ada persinggungan definisi. Jadi kita sampai di sini aja kita memahaminya isim ma'rifah itu kosakata yang beralif lam. Isim nakiro kosakata yang tidak beralif lam. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Ummahat. Semua kosakata di dalam bahasa Arab ketika membuat sebuah kalimat depannya pasti pakai alif lam. Untuk saat ini ya, di kelas A. Jadi anak Ummahat ingin buat kalimat misalkan. Buat kalimat apa namanya? Yang gampang ya di sini misalkan buat kalimatnya bintang itu jauh. Maka Ummahat tidak bisa mencantumkan najmun langsung najmun gitu. Nggak pakai alif lam, nggak bisa. Najmun jauh, ba'idun. Maka ini salah. Ya. Ketika Ummahat ingin buat kalimat, jadi tahu, oh iya, depannya harus pakai alif lam. Bintang itu jauh, bahasa Arabnya jadi apa Ummahat? An-najmu ba'idun. Ba'idun. An-najmu Ba'id. ba'idun. Sahih. Ya. Jadi tahu ya. An-najmu ba'idun. Nggak bisa. Najmun ba'idun. Nggak bisa. Karena memang ada kaidahnya sendiri. Harus menggunakan alif lam depannya. Nah, contoh-contohnya ada di halaman 17. Langsung kita masuk ya, Ummahat. Nomor 1 tadi sudah Ana cantumkan. Yang pertama, an-najmu ba'idun. Rakam wahid. Artinya bintang itu jauh. Bintang ini atau bintang itu jauh. An-najmu ba'idun. Nah, sekarang Ummahat baca rakam isnan. Silakan dibaca halaman 17 Ummahat. Wahid isnan salasah. Ar-rajul. Ar-rajulu waqifun. Rajul. Masya Allah. Ar-rajulu waqifun. Apa ya artinya Ummahat? Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu Itu berdiri. berdiri. Sahih. Rojul ya. Lelaki. Pria. Karena statusnya dia dewasa ya. Laki-laki dewasa. Waqifun. Berdiri. Sahih. Nah, itu semua susunannya mubtada khabar namanya tuh kalimat pemberitahuan. Rakam salasah. Kita lanjut Ummahat. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasah. As-sukarun hulhun. Hulhun. As-sukkaru ya. Bukan as-sukkarun. Oh iya. As-sukkaru. Hulwun. Apa artinya Ummahat? Gula itu manis. Sahih. Masya Allah. Gula itu manis. Hulwun. Catat nih Ummahat. Kosakata baru. Hulwun. Nah, nanti Ummahat kalau oleh umroh itu biasanya ada namanya halawah. Ya, halawah itu artinya manisan. Coklat gitu ya. Ya, manisan-manisan itu disebut dengan halawah. Ya. Hulwun dari kata hulwun. Ya. Naam. Rakam arba'ah. Wahid isnan salasah. Silakan.
At-talibu Tolibu maridun. maridu. At-talibu maridun. Artinya Hmm. apa ya? Murid laki-laki itu sakit. Masya Allah. Murid laki-laki. Pelajar laki-laki. Belajar. Maridun. Ya, sahih. Sakit. Maridun. Ya. Rakam khamsah. Nomor 5. Wahid ithnan salasah. Addiku Jamil jamilun. Masya Allah. Addiku jamilun. Apa artinya? ayam jago Ayam indah. itu Ah, bisa yang indah. betul ayam jago apa ayam jantan ya, Umar? Oh, Ayam jago ya, Tat. Apa ayam jantan? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang betul ayam jantan ya. Ayam jantan. Kan ada ayam betina, ayam jantan. Ya. Ayam jantan itu bagus, indah ya, jamil. Ya, sahih. Rakam sittah, nomor 6. Wahid ithnan salasah. Daftaru baru jadi Jadi Masya Allah. Ad-daftaru jadidun. Apa ya artinya, Umar? buku tulis itu baru. Buku tulis itu baru. Masya Allah. Alhamdulillah. Rakam sab'ah. Wahid ithnan salasah. Tajiru ghaniyun sama tadi. Nah, betul ya, sama ya. Tapi taknya dibacanya panjang ya. At-tajiru. Ya, at-tajiru ghaniyun. Ya, pedagang itu kaya. Rakam thamaniyah. Ya, silakan nomor 8 apa bacanya, Umar? dukan Anu maftuhun. maftuhun. Masya Allah. Ad-dukkanu maftuhun. Apa artinya? Toko itu Itu terbuka. terbuka. Ah, huh? Ad-dukkan. Mana dukkan? Dan toko itu apa? Toko, betul. Toko itu Buka. Terbuka. terbuka. Iya, sahih. Toko, ya. Toko itu seperti kios gitu ya. Toko, ya. Toko bangunan itu namanya dukkan juga tuh. Nah, kalau warung kelontong, kayak warung Madura, ya, warung-warung pinggir jalan. Nah, itu bahasa Arabnya beda sendiri, Umahat. Namanya adalah bakolatun. Ya, bakolatun. Artinya adalah warung kecil, warung kelontong. Ya, mungkin pernah mendengar bakulan ya? Apa arti bakulan orang Jawa nih? Yang orang Jawa. Apa artinya? Ibu Yanik, Ibu Ana, bakulan Bakulan. apa? Apa bakulan? Warungan. Warungan, Tat. Warung. Iya, Warung kecil. Toko warung kecil. kecil. Ya, mirip ya. Ya, mirip dengan bakal, bakalun, bakalatun. Ya, bakalatun warung kecil. Ya, jadi mudah untuk dipahami karena ada persamaan. Ya. Tapi wallahu a'lam dari mana persamaan itu berasal. Apakah memang dari bahasa Jawa, ya, serapan, ya nggak ada yang tahu ya. Itu harus diteliti. Memang bahasa Arab itu banyak kemiripan dengan bahasa Indonesia. Hampir 20-30% itu kemiripannya itu sangat mencolok ya, bahasa Arab. Ketimbang dibandingkan bahasa Inggris. Jadi logikanya harusnya bahasa Arab lebih mudah untuk dipahami. Ya, bagi orang Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Harusnya kan demikian. Karena banyak serapan dari bahasa Arab. Tapi ya nanti kita akan bahas ya, kenapa kok bahasa Arab dianggapnya sulit ya. Nanti kita akan bahas juga tuh sedikit sebagai pengayaan materi dengan pembelajaran kita, memangnya dari mana asal-usul bahasa Arab sebegitu sulitnya. Ya, itu juga kita harus pelajari. Baik, kita lanjutkan dulu. Rakam berikutnya, rakam thamaniyah, nomor
Nomor 8 sudah. Rakam tis'ah, nomor 9, silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, thalatha. Al-waladu Al-waladu fakirun. 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 Al-waladu fakirun. Ya, apa artinya Umahat? Anak laki-laki itu fakir. Apa fakir Fak- itu? Miskin. Apa Hah? tadi? Miskin ada lagi bahasa Arab. Miskin tuh miskinun. Hmm. Tuh, miskinun. Fakirun dia beda lagi sendiri tuh. Tulisannya seperti ini kan tadi ya, fakirun. Nah, ya. Jadi bahasa serapan juga kan ya, bahasa fakir, kata fakir itu jadi bahasa serapan. Itu ada orang miskin. Nah, miskin bahasa Arab itu. Itu ada orang fakir, fakir bahasa Arab. Ya. Jadi apa fakir itu, Umahat? Kita ajak diskusi nih kepada asli orang Indonesia. Kan di sini orang Indonesia semua ya, mayoritas ya. Nah, ingin tahu ya, kata fakir itu sebenarnya apa sih artinya dalam kamus KBBI? Ya. Ada yang tahu nggak, Umahat? Iya, sepertinya nggak ada yang tahu nih. Bukan orang Indonesia semua ya di sini ya. Ya. Fakir dari kata fakor. Dalam bahasa Arab, fakir itu artinya tidak memiliki kemampuan. Ya. Orang yang tak mampu, dhaif, adalah fakir. Ya. Umpama ya, bedanya fakir dengan miskin. Kalau fakir, dia tidak mampu. Dia tidak mampu dan dia tidak berkecukupan. Ya. Tapi kalau miskin, ya dia mampu, tapi tidak berkecukupan. Jadi bedanya apa, Umat? Hmm. Jadi bedanya apa? Ada orang bekerja, tapi kebutuhannya tidak tercukupi. Namanya fakir apa miskin? Miskin. Miskin. Ada orang tidak bekerja karena tidak ketemu usahanya. Tidak ketemu usahanya. Ya. Lalu dia tidak berkecukupan. Berarti dia miskin apa fakir? Fakir. Fakir. Ya. Nah, ada lagi orang yang tidak mampu untuk bekerja dan tidak memiliki kecukupan. Nah, itu namanya dhaif. Makanya ada istilah du'afa. Pernah dengar gak kata du'afa? Ya, dhaif, lemah. Ya, untuk fakir du'afa gitu ya. Untuk para du'afa, du'afa itu adalah orang-orang yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki kemampuan serta tidak memiliki harta, tidak berkecukupan. Ya, jadi urutannya yang pertama miskin dulu nih, miskin masih bisa mampu kerja tapi kebutuhannya belum tercukupi. Itu namanya miskin. Kalau kita punya pemasukan, ya suami Umahat punya pemasukan lalu bilangnya kurang, ya tidak berkecukupan. Nah, itu namanya miskin. Ya. Nah, tapi kalau tidak memiliki kemampuan untuk bukan tidak memiliki kemampuan, dia memiliki kemampuan untuk bekerja, tapi dia tidak dapat pekerjaan. Ya, jadi pengangguran. Ya. Dan dia tidak memiliki harta, tidak bercukupan. Itu namanya fakir. Kalau lansia yang tidak bisa mampu untuk bekerja lagi, ya, dan tidak berkecukupan namanya du'afa atau dhaif. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Rakam asyarah nomor 10, silakan dibaca bersama-sama.
Tufahu ladidun. Masya Allah. At-tuffahu ladhidhun. Ada yang tahu tidak artinya apa, Umar? At-tuffahu ladhidhun. Apel itu lezat. Apel itu lezat. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran. Ya. Jadi apel adalah at-tuffah. Ladhidhun lezat. Sahih. Rakam akhir. Ahada asyar. Wahid isnan thalatha. At-tobibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Masya Allah. Artinya apa, Ummahat? At-tabibu tawilun. Tawil. Dokter itu tinggi dan Tinggi. guru itu pendek. Naam. Masya Allah. Dokter itu tinggi. Tawil. Wal mudarris dan guru itu qasir. Pendek. Sahih. Ya, pernah mendengar kata kosor ya? Kita dikosor aja sholatnya. Kosor itu dipendekkan. Itu dari akar kata yang sama tuh. Kosor, kosir, dari akar kata yang sama. Dikosor dulu. Ya. Nah, itu juga demikian yang harus dipahami. Fahim tunna umahat? Akhirnya insya Allah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Hal min soalin, ada yang ingin tanyakan? Sebelum kita masuk kepada latihan. Ini kita belum latihan ya, Umahat. Nah. Maafi soal? Tidak ada pertanyaan? Nah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke tamarin ya, latihan. Nah, sebelum kita masuk latihan, mungkin sedikit tambahan ya, Umahat, ilmu tambahan. Kalau Umahat pelajari lebih dalam, ya, dari mana sih asal bahasa Arab itu? Ada yang tahu tidak? Bahasa Arab itu berasal dari mana? Dari mana ya, Umahat? Kita diskusi ya. Kok sampai sebegitunya Umahat mau belajar ya bahasa Arab? Memangnya asal usulnya dari mana bahasa Arab itu? Ada yang tahu? Naam? Ada Ibu Ana, Ibu Sandra, ya, Ibu Fitriani, Umu Ihsan, ya, ada Ibu Yanik, Ibu Zahra. Bahasa Arab itu berasal dari mana, Om? Dari Arab. Tat. Iya, berasal dari Arab. Berarti kalau ditanya bahasa Indonesia berasal dari mana? Dari Indonesia gitu ya? Iya, iya, iya. Dikatakan Iya, ya, kurang lebih ya demikian. Nah, secara spesifik di Arab tuh dari mana? Arabnya di mana? Kan Arab luas ya, Umahat. Ada Arab Saudi, ada Irak, ada Mesir. Mesir juga bahasa Arab gitu ya. Dari mana? Maksudnya bahasa Arab tuh dari Arab yang mana? Ada yang tahu? Bahasa Ibrani, Ustaz. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani berbeda ya dengan bahasa Arab. Nah, apakah bahasa Arab dari bahasa Ibrani? Tidak. Tapi dia sepupunya bahasa Ibrani. Ya. Nah, kalau kita belajar sejarah, bahwasannya bahasa Arab itu dari satu rumpun yang sama dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, buatan bahasa Nabi Ibrahim bukan, tapi memang adalah bagian dari bahasa yang dikembangkan ya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebut dengan bahasa Ibrani. Ya, berlokasi di mana? Di Palestina. Ya, bahasa Ibrani. Ya.
Palestina yang saat ini diduduki Israel, itulah tempatnya asal-usul dari bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani ini cabang dari bahasa rumpun Semitik ya, Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, kita kembali ke bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dari mana? Ya, bahasa Arab itu berasal dari istrinya Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail, bapaknya siapa, Umar? Bapaknya Nabi Ismail, ada yang tahu nggak? Bapaknya Nabi Ismail. Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar Ismail. Nabi Ibrahim punya anak dari Sarah siapa namanya? Nabi siapa? Ishak. Nah, Ishak inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Ibrani. Dan Ismail ini yang menjadi keturunan dari bangsa Arab ya. Di mana bangsa Arab ini menikah ya, salah satu bangsa Arab menikah dengan Ismail. Nah, disitulah yang menjadi perhatian bahasa Arab itu mulai dari mana? Dari negeri Yaman, Umahat. Ya, dari negeri Yaman. Ya. Nah, lebih dalam lagi itu berasal dari kaum Saba. Mungkin pernah mendengar kaum Saba, satu kaum yang menyembah berhala, lalu ditegur oleh Nabi Sulaiman, ya. Dia punya putri, ya, kaum Saba ini putri apa namanya? Rajanya perempuan, namanya Ratu siapa? Ada yang tahu nggak? Ratu Balkis, sahih. Disitulah yang menjadi asal-usul bahasa Arab. Lebih dalam lagi sebelum zaman Nabi Sulaiman, ada zaman di mana satu kaum dibinasakan. Disitulah ya bangsa Arab yang sudah yang sudah punah, dibinasakan, yaitu kaum Ad dan kaum Thamud dari bangsa Arab kuno. Ya, kaum Ad ini itu dari nabinya siapa, Umar? Ada yang tahu nggak? Kaum Ad. Dalam Al-Qur'an banyak tuh. Ya. Kaum Ad ini kaumnya Nabi siapa? Kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam. Ya. Nabi Hud itu dari bangsa Arab. Jadi membantah orang-orang Yahudi bahwa Nabi itu di luar dari bangsa Yahudi ada selain Nabi Muhammad, itu Nabi Hud. Ya. Lalu kaum Thamud, kaumnya Nabi Salih alaihi salam. Ya. Kita anggap itu sudah punah dari bangsa Arab. Yang tersisa adalah dari jalur Hajar, ya, dan dari jalur istrinya Ismail, ya, dari bangsa kaum Saba, ya, yaitu dari negeri Yaman. Maka ala kulli hal, poin pentingnya adalah dari Yaman, pusat peradaban Arab, ya, bahasa Arab itu dari negeri Yaman yang paling tertua. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab yang benar-benar bahasa Arab kuno itu dari mana? Dari Yaman. Ya, bahkan Imam Syafi'i jauh-jauh pergi ke Yaman untuk apa? Menimba ilmu bahasa Arab ya. Ya, menimba ilmu bahasa Arab. Yaitu yang menjadi pengingat untuk kita semua. Fahimtunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insya Allah. Alhamdulillah. Taib. Nuasil dirasatana. Kita lanjutkan kepada latihan yang pertama, Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan mengharokati setiap kata pada akhir kata. Ya. Dimulai dari yang pertama nih, al-babu apa al-babun? Al-babu. Al-babu. Setelah itu apa bacaannya?
At-tajiru. Tajiru. At-tajiru. Tentu tanya panjang ya, Ummahat, jangan sampai salah. Ya, at-tajiru. Lalu berikutnya, An-najmu. an-najmu. Sahih. Berikutnya, Al-qamaru. al-qamaru. Sahih. Berikutnya, Ad-dikun. Addiku. Ya. Ya, ad-diku. Ya. Selanjutnya, As-sarir. Al-ma'u. al-ma'u. Berikutnya, As-sariru. as-sariru. Berikutnya, Al-baitu. al-baitu. Berikutnya, Ummahat. Al-masjidu. Masjidu. Al-masjidu. Ya. Berikutnya, Ummahat. Ar-rajulu. 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 Berikutnya, Ummahat. As-sukaru. As-sukaru. As-sukkaru. Ya. As-sukkaru. Berikutnya, Al-waraku. Al-waraq. al-waraku. Sahih. Masya Allah. Sudah bisa mengenal ya, apa itu huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ya. Berikutnya, kepada latihan nih. Latihan imla'il faragha fima yali biwada'in kalimatin munasibatin. Isilah di tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kosakata yang cocok. Nah, kita mulai nih dari yang pertama. Raqam wahid titik-titik goniyun, kaya. Kira-kira apa yang mau ditempel di sini, Ummahat? Tajiru. Goniyun. Masya Allah, at-tajiru goniyun. Ya. Ada lagi nggak selain itu? Masa pedagang aja yang kaya? Ar-rajulu goniyun. Ar-rajulu goniyun. Kenapa nggak al-mudarisu goniyun? Bisa juga nggak? Bisa. Ya, bisa. Al-mudarisu goniyun. At-talibu goniyun. Nama orang ya semua ya. Tapi kalau binatang nggak boleh, Umat. Ad-diku goniyun. Salah. Ya. Karena ini untuk lil akil, yang berakal. Ya. Raqam isnan. Titik-titik hulwun. As-sukaru. Apa kira-kira ya? Sukaru. As-sukaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Masya Allah. Kalau yang lain boleh nggak? Boleh. Misalkan apa? Al-ma'u Al-ma'u hulwun. hulwun. Nah, bisa juga. Mungkin dicampur gula ya. Susu bisa juga tuh, susu. Al-labanu. Al-labanu hulwun. Ya. Apel bisa juga. Apel apa? At-tufahu. At-tufahu. At-tufahu hulwun. Naam. Alhamdulillah. Rakam salasa. Titik-titik maridun. Sakit. Siapa yang sakit nih? Ar-rajulu maridun. Masya Allah. Ar-rajulu maridun. Ya, yang lain boleh nggak? Boleh. Boleh. Apa contohnya? At-talibu maridun. At-talibu maridun. Dan maridun itu lil akil au lil ghairi akil. Yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, yang tidak berakal contohnya apa? Misalkan ayam jantan. Apa ayam jantan? Adiku. Adiku maridun. Maridun. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kuda sakit. Apa kira-kira kuda sakit? Al-hisanu maridun. Al-hisanu maridun. Sahih. Masya Allah. Rakam arba'ah. Ya. Rakam arba'ah. Titik-titik ladidun. Oke, di sini ada Novani. Apa kira-kira? Tufahu. At-tufahu ladidun. Ini
Tentunya berkaitan dengan makanan Jadi ya, bagian siapa ataupun Hanif ya? minuman. Boleh Kak, susu. Hanif dan Susu yang apa susu bahasa dalam Arabnya? dari ini bagiannya siapa ini? Al-labanu. Nahira? Al-labanu, Nahira. al-labanu Nahira dan pun Hanif. ladhidhun. Bisa. Ya, sahih. Biar kakak kenal nih. Ya, rakam hamsah, titik, 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 tawilun. Apa kira-kira Ummahat? Naam, Nis? tawil. Ya, jalan bedanya kan ini. Panjang. Mm-mm. Apa kira-kira? Aku kalau kalian TikTok Ar-rajulu bisa. Ar-rajulu Al-babu. Al-babu bisa nggak Ustaz? al-babu Tawil. pintu tinggi. Mungkin bisa kali ya. Ya, bisa. Ya. Kalau binatang boleh nggak Ummahat? Misalkan adiku tawilun, apa artinya Ummahat? Ayam jantan. yang tentang Ah. itu tinggi. 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 Nah, jangkung ya. Bisa juga tuh. Sudah. Ya, lil akil au li ghairi akil. Akhirnya kalau Yang berakal ataupun yang tidak berakal itu bisa digunakan kata tawilun. Oke. Nah, rakam sita titik-titik qasirun. Nah, kira-kira apa? Pak Dedi, kakak yang menggantikan atau yang mengajarkan pemakaman ya. Mohon maaf, Ibu Fitriani bisa dimatikan dulu mic-nya. Ya, baik. Terima kasih, syukran. Nah, titik-titik qasirun, kira-kira apa ya qasirun, Ummahat? Al-waladu qasirun. Al-waladu qasirun, sahih. Kalau hewan, bisa nggak kita tempel di sini? Bisa. Bisa, contohnya apa? Al-kitun. Al-kittu, Tuh. Oh, al. qasirun. Kan pakai al. Iya, Jadi iya. dibacanya al-kittu. Nah, bisa kucing pendek. Adiku qasirun, bisa juga. Ya. Ayam kate jadinya ya. Ayam kate. Ya. Ayamnya pendek. Sahih. Alhamdulillah. Ya. Contoh-contoh kosakata yang sudah kita pelajari ini mohon dicatat ya Ummahat. Kosakata baru. Jangan sampai kita lupa. Minimal dicatat dulu. Dan kita murojaah di rumah ya catatan-catatan tersebut. Nah, selanjutnya ya ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Hal min soalin, ada yang ditanyakan? Maafi soal. Alhamdulillah. Kita lihat di halaman 18 Ummahat. Ikhtar. Ya, bagian 3. Ikhtar. Pilihlah. Kalimatan sebuah kata. Jadi kalimatun itu dalam bahasa Arab namanya kalimatun. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia kalimatun ini bukan kalimat, tapi artinya kata. Ya. Jadi jangan sampai salah ya. Ya, di bagian 3 ini ada perintah ya. Ikhtar, pilihlah. Kalimatan. Oh, pilih kalimat nih. Bukan pilih kalimat. Pilih kosakata. Pilih kata. Kalimat itu artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Minal qaimah, yang ada di kolom. Ba. Tunasibul kalimatu allati fil qaimati hamzah. Yang cocok kepada kosakata yang ada di kolom hamzah. Nah, Ummahat tinggal garis-garis boleh. Sambung juga boleh. Ya, contohnya pada kolom yang hamzah ada kata at-talibu. Nah, Ummahat tinggal garis nih. Kira-kira yang cocok apa? At-talibu ladzidun? Ya, nggak bisa ya. Yang betul at-talibu apa Ummahat? Maridun. Maridun, Masya Allah. Ya, sakit ya. Nggak mungkin ladzid. Memangnya makanan gitu ya. Bukan makanan murid itu. Ya. Berikutnya, ad-dukkanu. Apa kira-kira Ummahat pasangannya?
Ad-dukanu. Maftuhun. Maftuhun. Masya Allah. Maftuhun. Ya, maftuhun. Alhamdulillah. Berikutnya atufahu. Apa pasangannya? Lazim. Mafidun. Ladzidun. Alhamdulillah. Ya, apel lezat. Berikutnya alma'u. Apa pasangannya? Harun. Harun. Mumtaz. Ya, dingin. Dingin. Harun apa? Panas ya. Panas. Ya. Berikutnya al-hajaru. Apa kira-kira? Takilun. Hmm. Takilun. Takilun. Berat. Sahih. Yang terakhir al-qalamu. Maksur. Maksurun. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan bagian 3 dan yang terakhir bagian kotak ya. Yang ada di bawah ini al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Di dalamnya ada kata-kata baru yang sudah Ummahat pelajari dan Ummahat sudah catat. Yang pertama hulwun. Apa artinya hulwun? Manis. Manis. Tawilun. Tinggi. Tinggi. Maridun. Sakit. Sakit. Fakirun. Kekurangan. Fakir. 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 Ya, kita artikan dalam bahasa Indonesia tidak Mampu. mampu. Ya. Atau kurang mampu. Ya. Miskin kita artikan tidak berkecukupan. Itu namanya miskin. Fakir tidak mampu. Ad-dukanu Toko. toko. Ya. Qasirun Pendek. Goniyun Kaya. kaya. At-tufahu apel. Alhamdulillah. Qad intahayna fi hadzal dars yakni fi dirasah ya. Hadzal masa ya. Insyaallah pada sore ini kita telah menyelesaikan pada pembelajaran kita kali ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ummahati fillah. Silakan. Insyaallah sahlun ya. Mudah untuk dipahami. Karena ini dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nanti seiring berjalannya waktu akan ada ya pendalaman materi. Ya. Oleh karena itu kita sudah mewanti-wanti pada hari ini dan sampai seterusnya ya. Jangan sampai kita merasa ada waktunya kita tidak paham, ada waktunya kita paham. Tapi saat kita tidak paham, jangan sampai kita pesimis. Jangan sampai kita terjatuh ya ke dalam jurang kejahilan. Sehingga kita memelihara kejahilan dibandingkan beratnya ujian dalam menuntut ilmu. Tentu beratnya ujian dalam menuntut ilmu akan terus ada. Dimanapun dan kapanpun. Ummahat belajar yang offline, mau belajar online, mau belajar oleh siapapun, gurunya akan terus ada yang namanya ujian dalam menuntut ilmu. Maka pesan Nabi SAW, ya, Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Artinya, selama itu bermanfaat bagi kita, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Ini kita bicara bukan bahasa sekedar belajar bahasa, tapi bagaimana kita bisa mempelajari bahasa untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka sangat amat bermanfaat sedikit banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasta'in billah. Udah usaha nih kita ikhtiar. Kadangkala hari ini kita paham. Dari 80-90% kita paham. Tapi kadangkala ada masa-masa kita futur. Ya, jangankan 50%, 20% sudah alhamdulillah ya untuk kita pahami. Tapi pada masa itulah
adanya yang namanya ujian. Saat diuji oleh Allah dengan usaha yang sudah maksimal tapi kok nggak sesuai dengan ekspektasi, ya, maka yang kedua wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, karena yang dapat memberikan pemahaman ilmu bukan guru, bukan ustadz, bukan ustadzah, ya. Karena guru hanya wasilah, perantara untuk bisa memahami, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Oleh karena itulah ilmu yang bermanfaat ini kita harus minta kepada yang memiliki ilmu tersebut. Minta kepada Allah diberikan pemahaman ilmu. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah ya kefakihan, kepahaman ilmu agama kepada kami. Sehingga kita menjadi semangat ya. Dan pelipur lara kita itu adalah doa. Ketika nggak paham-paham, alhamdulillah masih bisa hadir di majelis ilmu meskipun ya jatuh ke tempat yang sama. Dari ulang lagi, murojaah lagi. Setidaknya pahala sudah ditetapkan kalau kita ikhlas karena Allah. Itu yang menjadi perbedaan antara kita belajar ilmu agama dengan pelajaran ilmu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, sudah capek, nggak paham, nggak dapat pahala pula. Tapi kalau ilmu agama, meskipun nggak paham-paham atau kepahamannya hanya berapa persen, tapi kita sudah hadir, sudah tetap itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal keberkahannya kita mendapatinya. Dan yang terakhir, wala ta'jaz. Nabi SAW mengingatkan, ya, teruntuk kita para penuntut ilmu, wala ta'jaz. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan ini terkait dengan isim ma'rifah, isim nakirah. Semoga nanti ke depannya bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang lain. Dan bagi yang menyimak, yang mengucapkan terima kasih sudah hadir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang terbaik ya untuk ummahat yang menyimak, ya, apalagi yang aktif ya dalam menuntut ilmu di sore hari ini. Mungkin ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri ummahat. Bila ada masukan, oh ini terlalu cepat ya, sampaikan ya ummahat. Ya, karena mumpung masih basic ya pembahasan kita. Kalau sudah jauh ya akan kesulitan nantinya. Ya. Hal min su'alin, ada yang ingin tanyakan? Maafi soal. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Dan untuk tugas pada hari ini ya adalah kalau sebelumnya tugasnya mencari huruf qamariyah dan huruf syamsiyah ya dalam Al-Qur'an ya. Alaysa kadzalik ummahat? Bala, Ustaz. Bala. Ya. Dan untuk hari ini adalah mencari huruf qamariyah dan huruf syamsiyah di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mencari apa ummahat? Tugasnya? Ibu Ana, ya. Ibu Fitriana. Huruf qamariyah dan syamsiyah di dalam hadis. Dalam hadis, ya. Tentunya hadis sahih ya, jangan hadis dhaif. Ya, carinya hadis sahih. Satu kosakata huruf qamariyah dan satu kosakata huruf syamsiyah. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW. Bebas ya hadisnya, yang penting hadisnya sahih atau hadis hasan boleh. Tapi kalau ada hadisnya dhaif, maudhu, palsu, nggak boleh ya. Kita ambil faedahnya. Seperti itu. Ditulis hadisnya, digarisbawahi yang menjadi perhatian kita, lalu diartikan. Ya, seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan melancarkan
ya kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin Allahumma amin. Taib hadza ma aqulu lakum, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan.